Ya, baik. Saya lanjut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Endang ya, saya lihat tadi. Ya, terima kasih Ibu Endang. Kemudian dari Dinas PK tadi sudah ya. Dinas PK. Selamat siang Ibu Karo yang hadir sekretaris dan tim RB Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris. Dari Biro Organisasi ini yang belum. Yang terakhir dari Badan Pengembangan SDM dari BPSDM, kira-kira siapa yang hadir? Oke, sambil menunggu beberapa perangkat daerah yang belum bergabung, hemat saya kita mulai saja pertemuan ini. Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Namo Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati senior saya, Bapak Kadis Kominfo Provinsi Tenggara Timur. Terima kasih. Senior sudah sempat bergabung. Yang saya hormati para sekretaris Badan Dinas yang hadir bersama-sama dengan kami. Yang saya hormati para pejabat administrator atau yang mewakili kepala badan atau kepala dinas, juga kepala biro yang sudah bergabung. Selamat sore. Saya atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan hal terkait dengan persiapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengikuti evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, juga pelaksanaan reformasi birokrasi dan sakit masing-masing daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun alasan kami melakukan Zoom meeting siang ini atau sore ini adalah untuk menyamakan persepsi kita di dalam persiapan nanti pada tanggal 24 Agustus waktu evaluasi oleh Kemenpan RB. Itu maksud dengan harapan saat pelaksanaan evaluasi tanggal 24 Agustus nanti, setiap perangkat daerah yang kita tetapkan sebagai sampel sudah siap, baik terkait dengan materi presentasi maupun data-data dukung untuk RB maupun sakit. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat kami telah menetapkan PD yang menjadi sampel untuk sakit maupun RB. Pada kesempatan ini, saya ingin menginformasikan kenapa kami memilih beberapa perangkat daerah sesuai dengan lampiran yang ada. Yang pertama, untuk sakit, kami menetapkan 14 PD sebagai sampel itu berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, di mana 14 perangkat daerah yang menjadi sampel ini masuk pada 14 terbaik implementasi sakit.
Kemudian untuk RB kami juga menetapkan 14 perangkat daerah. Dalam RB ini ada 2 kategori yang kita gunakan. Kategori pertama adalah perangkat daerah yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar. Itu ada 4 perangkat daerah, meliputi Dinas Kesehatan dan Capinduk, Dinas PUPR, kemudian Rumah Sakit Umum, kemudian Dinas PDNK. Sedangkan 10 PD dalam RB adalah 10 PD terbaik hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi semester 2 tahun 2021. Itulah dasar kita menetapkan sekian perangkat daerah yang menjadi sampel untuk evaluasi dari Kemenpan, baik sakit maupun RB. Hal yang berikut, Bapak Ibu sekalian, sesuai surat kami, kewajiban dari setiap perangkat daerah yang menjadi sampel, baik dia sakit maupun reformasi birokrasi, sebagaimana ada pada surat kami poin 2. Poin 2 itu saat melakukan sakit 2022, maka setiap perangkat daerah harus menyiapkan bahan presentasi. Saya berharap bahan presentasi yang dibuat sudah sesuai dengan outline yang telah disampaikan lewat surat gubernur. Itu untuk sakit. Hal yang sama juga untuk RB. Itu di surat kami sudah jelas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tanggal 24 Agustus nanti ada jadwalnya. Untuk sakit kita mulai pada pagi hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Kalau di kita berarti jam 10 sampai dengan jam 1. Ini khusus pemerintah Provinsi NTT yang nanti diwakili oleh organisasi. Juga untuk 14 PD sampel sakit. 14 PD sampel sakit. Itu di jam 10 sampai dengan 13. Setelah itu masing-masing kita beristirahat di ruang kerja, silakan mau makan, minum. Kita akan lanjut pada jam 14 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Tengah, khusus untuk RB. Jadi bagi perangkat daerah yang menjadi sampel dua komponen sakit maupun RB, berarti dia harus ada pada waktu yang ditetapkan. Untuk hal ini kami sangat berharap waktu mengikuti evaluasi secara virtual masing-masing perangkat daerah. Yang hadir adalah kepala badan atau kepala dinas atau kepala biro, atau dengan kata lain kepala perangkat daerah yang menjadi sampel, didampingi oleh tim reformasi birokrasi maupun tim sakit unit kerja atau tim perangkat daerahnya, baik RB maupun sakit. Nanti mekanismenya kita akan mengikuti arahan dari pusat, dari Kemenpan pusat. Sesuai dengan suratnya, kita harus standby atau sudah siap 15 menit sebelum jam 10 pagi. Ya, saya sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu sekalian agar peralatan atau sarana pendukung untuk Zoom meeting itu dipersiapkan secara baik agar supaya waktu kita online, kita sedang berlangsung evaluasi, tidak terjadi putus hubungannya atau suaranya kurang terdengar atau hal-hal lain.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kami berharap seluruh perangkat daerah yang menjadi sampel, baik RB maupun Sakit, menyampaikan materinya, kepada kami sebelum jam 4. Oleh karena kami akan cek lagi, kemudian kami akan kirim ke Kemenpak. Karena persyaratannya kita harus kirim sebelum tanggal 24. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya beri kesempatan untuk kita diskusi, mungkin Pak Roy bisa memberikan tambahan. Pengawang. Ibu kaki sepanjang. Saya menyambung apa yang telah Ibu Karo sampaikan. Kami akan menyampaikan dulu lewat reformasi birokrasi. Kami memantau di form yang telah kami bagikan, jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman perangkat daerah Sempol, itu baru 6 perangkat daerah yang merespon. Perangkat daerah yang merespon DLD, sementara untuk yang sakit baru sekitar 5 atau 6 perangkat daerah yang merespon. Nah, kemudian kami membuka dan melihat beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman perangkat daerah Sempol. Ternyata ada cara penyampaian yang beragam di dalam materi tersebut. Nah, saya mohon izin untuk menampilkan salah satu contoh buat kita semua. Contoh RB. Itu tindak lanjut hak sebelumnya ini tentu terdiri dari 2 hal. Yang pertama, tindak lanjut yang RTL dari asesor PNKRB semester 2 di Lampatnya. Dan Pak Roy, suaranya kurang bagus, Pak Roy. Putus-putus, Pak Roy. baik, terima kasih Bu Ana. Saya ulangi teman-teman. Apakah sudah jelas suara saya? Terdengar dengan jelas ya? Lebih baik yang tadi, lebih baik dari tadi. Putus-putus, Sudah terang. Pak Roy. Mohon maaf. Sudah terang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama saya ulangi akan kami diskusi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi unit sampel yang akan sampai 3 hal besar sebagaimana surat yang telah kami sampaikan. Rekomendasi tahun sebelumnya. Mohon izin Bu Karo. Mohon izin Ibu Karo. Pak Roy punya mic itu kasih dekat di mulut saja, sayang. Ya, halo. Suaranya. Baik, teman-teman, apakah sudah jelas suaranya? Tes mic dulu, tes mic. Mereka kan ada beberapa gabung di Sumite, tapi di suara itu mereka tidak kasih mati. Mereka di situ. Iya, sorry. Di masing-masing di biro ini. Iya, di dalam ruangan yang sama. Bisa didengar dengan jelas? Halo. Mereka ada beberapa orang yang gabung di situ. Halo teman-teman. Unmute dulu, Om Roy. Unmute dulu, Om
Om Roy, untuk yang lain. Oke. Suara masih timbang apa? Hilang timbul Om Roy. Terus gambar juga masih kayak lag begitu kan? Baik Om Endo. Yang ini bagaimana Om Endo? Oke. Kalau untuk suara mantap Om. Hanya tampilan gambar saja yang masih nge-lag Om. Baik. Udah, yang penting suara. Sudah bagus. Terima kasih teman-teman, saya lanjutkan. Baik, untuk RB ada 3 hal yang perlu teman-teman tampilkan secara singkat nanti di kegiatan tanggal 24 nanti. Yang pertama, tindak lanjut hasil reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Yang dimaksud ini adalah yang pertama, evaluasi internal dari kita yang sudah kita lakukan di semester 1 2021 maupun semester 2 2021. Dan bagi 10 unit sampel yang telah diverifikasi di semester 1 2021 bisa menambahkan progres terakhir. Nah, RATL ini telah disusun oleh masing-masing asesor setelah selesai dilakukannya PMPB semester 1 maupun semester 2. Itu perlu ditampilkan bagaimana progres atau tindak lanjut dari RATL tersebut oleh masing-masing pokja. Dan diharapkan slide-nya cukup singkat saja, jangan terlalu banyak hal yang ditampilkan yang kurang begitu relevan dengan temuan atau catatan yang sudah diberikan oleh asesor. Ya. Kemudian yang kedua, RATL khusus bagi unit sampel yang merupakan penanggung jawab pokja RB Provinsi NTT. Nanti memang di slide awal oleh Ibu Karo maupun Pak Asisten mungkin nanti itu tentu akan menyampaikan secara umum RATL yang provinsi terhadap catatan Kemenpan RB. Namun bila nanti ada hal-hal yang secara teknis belum terlalu disampaikan, maka saat kesempatan bagi unit sampel yang merupakan pokja RB, contohnya inspektorat, boleh melakukan penguatan secara singkat terhadap RATL pusat tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang kedua itu tentang progres pada penyerahan birokrasi itu awalnya kita masukkan ke surat, tapi ini di kesempatan ini kita clearkan atau kita konfirmasi kembali teman-teman, khusus untuk penyerahan birokrasi tidak perlu dilaporkan dalam slide, karena nanti itu dilaporkan di materi pusat, materi yang disampaikan oleh Ivan. Kemudian untuk RB yang kedua yaitu penyampaian prestasi. Perbandingan capaian PMPB 2 semester terakhir yang perlu teman-teman sampaikan itu adalah simpulan perkembangan pencapaian area perubahan tersebut. Kalau tadi di RATL adalah catatan-catatan dan tindak lanjutnya, maka di poin berikutnya itu di poin simpulan ini teman-teman tampilkan nilai di area khusus area pengungkit di pemenuhan dan reformnya untuk 8 areanya. Itu teman-teman bisa tampilkan secara detail dan lakukan perbandingan di 2 semester terakhir. Slide itu nanti contohnya di PUPR sebentar saya tayangkan. Kemudian yang terakhir untuk RB adalah penyampaian prestasi atau penghargaan yang telah unit sampel terima yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Nah, contohnya buat 5 unit yang telah mendapatkan penghargaan saat HUT NTT itu teman-teman bisa laporkan atau teman-teman bisa tampilkan di slide, ataupun beberapa pencapaian-pencapaian tertentu yang berkaitan dengan tupoksi dari unit sampel, misalkan di BKD ada pencapaian kategori billing system yang mendapat kategori baik, itu bisa disampaikan juga pada kesempatan presentasi nanti. Nah, itu termasuk juga Ibu Karo menaikkan termasuk juga inovasi-inovasi yang telah diakui di IDAL maupun di perlombaan inovasi lainnya. Untuk RB demikian Ibu Karo, saya
Kembalikan ke Ibu Karo. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy atas penjelasan teknis terkait dengan muatan atau materi RB yang akan dipresentasikan oleh perangkat daerah yang menjadi sampaian. Selanjutnya untuk sakit, karena kita merujuk pada hasil penilaian atau prestasi yang diperoleh pada tahun 2021, kami berharap setiap perangkat daerah yang menjadi sampel itu sudah menyiapkan juga rencana aksi tindak lanjutnya. Jadi mirip-mirip dengan RB. Jadi kalau untuk sakit sama juga harus menyiapkan materi terkait dengan rencana aksi perubahannya. Rencana aksi dari atau istilahnya rencana aksi tindak lanjut dari penilaian sakit tahun sebelumnya. Jadi karena kita menggunakan hasil penilaian tahun 2021, itu menjadi rujukan apa saja yang sudah dibuat rencana aksinya pada tahun 2022 ini. Itu yang perlu ditampilkan oleh setiap perangkat daerah. Sakit ini ada 5 komponen di dalamnya. Ada 5 komponen di dalamnya. Yang pertama terkait dengan perencanaan kinerja. Suara putus-putus ya. Berarti ada tolong begini ya. Bapak Ibu sekalian minta maaf. Ini nanti menjadi kami minta dukungan dari Bapak Kadis Kominfo ke depan supaya kita punya presentasi nanti dan penampilan kita lebih baik lagi, karena orang bilang awalnya dilihat dari penampilan sudah mantap, isinya kemudian kita ke depan kita bisa menampilkan hal itu. Jadi saya kembali kepada penjelasan tentang sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian sakit tahun sebelumnya. Jadi karena hasil penilaian 2020 belum ada, tetapi rencana aksinya harus sudah ada mulai dilakukan dari Januari sampai dengan Desember 2022. Apa saja rencana aksi tindak lanjut yang disusun oleh perangkat daerah untuk hasil evaluasi sakit 2021. Itu menjadi poin dalam penilaian dari Kemenpan. Bapak Ibu sekalian, hal yang berikut adalah perangkat daerah harus menyampaikan progres perbaikan. Jadi misalnya kalau di hasil evaluasi ada catatan-catatan terhadap implementasi sakit PD, kita harus juga menarasikan, menceritakan, menggambarkan atau menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan untuk perbaikan dari temuan atau catatan dari Menpan tersebut. Kemudian tentang penerapan sakit itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita memahami bersama bahwa sakit ada 5 komponen di dalamnya. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Itu harus kita gambarkan secara luas 4 komponen itu dalam skor atau Sudah dengan noise. Suara dong, ya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon pengertiannya supaya saya punya suara di sini jelas didengar. Diharapkan Bapak Ibu sekalian menonaktifkan dulu mic-nya. Nanti sebentar waktu kita diskusi baru ada bisa gitu ya. Kalau tidak nanti roaming kita tidak bisa jelas mendengarkan.
Lanjut tentang penerapan sakit. Setelah kita menarasikan tentang itu, tentang tadi 5 komponen sakit, juga setiap PD harus menyampaikan apakah sudah menerapkan logika framework dari kinerja perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi kalau kita punya istilah dulu itu pohon kinerja, cascading. Pohon kinerja itu dia berjenjang dari kepala perangkat daerah ke eselon 3-nya, eselon 4 sampai dengan staf pelaksana, atau istilahnya dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana. Itu juga harus ditampilkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika perangkat daerah yang bersangkutan memiliki program bersama yang kalau di RPJMD dikenal dengan program NTT Bangkit dan program NTT Sejahtera. Itu kalau dikategorikan sebagai cross cutting kinerja. Nah, itu juga harus digambarkan. Contoh misalnya dinas kesehatan menangani stunting. Menangani stunting, pemerintah provinsi sudah mengeluarkan keputusan gubernur tentang peta proses bisnis 6 agenda prioritas daerah. Salah satunya tentang stunting. Peta proses bisnis itu menggambarkan peta atau langkah-langkah bagaimana setiap perangkat daerah dengan tusinya masing-masing bisa melaksanakan untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana menurunkan stunting. Jadi dinas kesehatan harus melakukan itu. Begitu juga contoh dengan dinas-dinas yang lain, misalnya pariwisata. Dinas pariwisata juga ada cross cutting kinerja di situ. Ada keterlibatan berbagai PD untuk mewujudkan pariwisata di NTT. Begitu juga dengan perangkat daerah yang lain. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang lebih paham, lebih mengetahuinya, itu juga harus digambarkan. Kemudian kita juga menggambarkan atau mempresentasikan data tentang efisiensi terhadap anggaran untuk pencapaian kinerja. Apakah dengan input yang ada, apakah itu misalnya anggaran mempengaruhi kinerja pada akhir tahun atau tidak? Ataukah input bertambah mengurangi kinerja atau bertambah kinerja? Input berkurang mempengaruhi kinerja atau tidak? Jadi hal-hal itu disampaikan, tetapi yang akan dinilai bagaimana pemerintah atau perangkat daerah melakukan efisiensi anggaran, tetapi tidak mempengaruhi capaian kinerja. Itu mungkin yang ingin didengar oleh Kemenpan. Kemudian sama juga dengan LP, setiap PD bisa juga menyampaikan prestasi atau penghargaan. Nah, untuk perangkat daerah yang misalnya sampelnya 2, LP maupun sakit, berarti itu prestasi bisa satu saja. Misalnya kalau duluan, ini kan pasti duluan sakit. Berarti di materi sakit itu yang ditampilkan slide tentang prestasi atau penghargaan, sedangkan di slide tentang LP tidak. Itu beberapa gambaran materi yang harus disiapkan di samping data-data dukung yang diminta oleh pusat. Jadi selain presentasi dari pusat juga diminta untuk kita bisa memastikan seluruh dokumen sakit itu ada, dan kita pastikan itu sudah diunggah ya, istilahnya sudah diunggah, diupload ya di alamat web yang sudah disiapkan. Di sini penegasan mereka yaitu terkait ya, ini kita lagi ya baik, saya lanjut.
Jadi di sini ditekankan misalnya dokumen yang kita pastikan sudah diunggah. Bapak Ibu sekalian, mungkin dimatikan dulu. Ya. Ya, jadi dokumen yang kita harus pastikan sudah diunggah di alamat web dari Lakip itu adalah Rensa perangkat daerah, Renja RKT, kemudian perjanjian kinerja dari OPD dari eselon 2 sampai dengan individu atau SKP-nya. Sudah sumut on. Pohon kinerja, rencana aksi, dan lain-lain. Saya berharap itu sudah dikirim. Nah, dalam presentasi nanti atau di dalam kita melakukan atau mengikuti evaluasi dari Kemenpan, Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah provinsi memfasilitasi penetapan sampel. Tetapi dengan waktu yang ada, kita juga tidak tahu Kemenpan atau dalam kata lain bahwa kita tidak menunjuk langsung pilih mana yang akan presentasi, tapi menjadi kewenangan penuh Kemenpan untuk menunjuknya. Kita hanya diminta untuk menetapkan sampelnya, sampel RB, sampel sakit. Sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah siap semuanya, sehingga saat kita berinteraksi mereka akan menyampaikan atau menunjuk perangkat daerah mana yang akan untuk sakit kita akan tetap menggunakan hasil penilaian dari inspektorat yang sakit 2020 yang dinilai pada tahun 2021, di mana hasilnya kita mendapatkan penghargaan pada HUT NTT bulan Desember yang lalu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwa pada Zoom meeting ini juga telah bergabung bersama kami Bapak Dr. David Pandi selaku staf khusus Gubernur NTT bidang pemerintahan dan informasi birokrasi. Nanti setelah diskusi kita akan mendengarkan arahan beliau bagaimana kiat-kiat bagi kita untuk saat memberikan presentasi sehingga bisa mengungkit nilai yang sudah kita terima yang indeks sakit maupun yang kita dapat tahun lalu, sehingga pada tahun depan kita berharap target RPJMD kita bisa capai. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk kita diskusi terkait dengan persiapan untuk dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022. Jika penjelasan kami saat ini menurut Bapak Ibu masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau diperjelas. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya langsung memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Kadis Kominfo barangkali dan teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan saran ataukah pendapat untuk kegiatan kita pada tanggal 24. Saya beri kesempatan, silakan. Ya. Kominfo, Bukaro. Ya, yang pertama dari Bapak Kadis Kominfo, izin Bapak Kadis mungkin langsung saja. Baik. Terima kasih Bu Karo, Bapak. Terima kasih Bu Karo dan Bapak Ibu semua, Bapak Dr. David. Yang pertama terima kasih ya. Kepercayaan untuk Dinas Kominfo ini ada di dua agenda nih, RB dan sakit. Ini sebuah tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap penilaian di level provinsi. Dan oleh karena itu Ibu Karo mohon izin walaupun tadi sudah dipaparkan beberapa hal-hal untuk menyiapkan materi,
Mohon kesediaan untuk masih ada ruang untuk nanti, karena tadi suaranya kurang terlalu bagus. Mohon kesediaan nanti kami ada komunikasi lagi untuk mempersiapkan materi dengan baik. Dan paling tidak hari Senin kami akan sampaikan materi yang sudah disiapkan untuk dipresentasikan untuk diverifikasi lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Karo, dengan pengalaman di tahun 2021 itu untuk presentasi RB dan Sakip itu ada sedikit dari tim penilai yang dari Kementerian PAN dan RB. Pada saat presentasi Sakip itu mereka berharap itu diawali dengan paparan dari inspektorat. Begitu pula dengan RB, diharapkan ada penanggung jawab utama di Pemprov untuk memaparkan. Mohon izin, karena itu yang jadi trouble tahun kemarin, mohon izin Ibu Karo konfirmasi baik-baik tentang mekanisme pemaparan di tanggal 24 nanti. Kan itu mereka agak sedikit kecewa karena inspektorat tidak memaparkan dulu awal tentang Sakip gitu. Ini tolong dikonfirmasi lagi dengan tim dari Kementerian PAN dan RB. Yang berikut Ibu Karo, presentasi nanti ini menyangkut dengan harkat dan martabat NTT. Oleh karena itu mohon dengan rendah hati, kesiapan dan dukungan internet dan ketertiban kita semua. Kalau ada di masing-masing ruang, mohon ada ketertiban sehingga tidak seperti peristiwa hari ini kurang bagus. Kurang elok. Tetapi kalau boleh juga bisa dikumpulkan di satu ruang yang dihadiri oleh masing-masing perangkat daerah atau perwakilannya untuk mempresentasikan masing-masing pimpinan perangkat daerah hadir di ruang yang disiapkan oleh Ibu Karo sehingga dalam proses pemaparannya itu didukung secara baik itu oleh infrastruktur TIK, baik internet maupun kamera yang memberikan support terhadap kelancaran dari kegiatan presentasi nanti. Saya kira ini 3 hal yang kami sarankan, mohon dipertimbangkan untuk persiapan kita lebih lanjut. Terima kasih Bu Karo. Terima kasih Pak Gadis. Saya langsung menanggapi. Ya, jadi karena sekarang sudah mau jam 2 lewat, jadi kami masih memberikan kepada Bapak Ibu kesempatan, tapi kami berharap kalau bisa hari ini ada yang masuk, jangan semua di hari Senin, karena kita dikasih deadline jam 12 siang hari Senin sudah dikirim ke pusat untuk materi presentasi. Sehingga kami juga bisa membuka komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saran dari Pak Kadis untuk materinya. Jadi hari ini kami ada lembur, sehingga kami berharap kami lembur juga menunggu penyampaian materi dari Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah. Yang kedua, mekanisme yang disampaikan untuk evaluasi kali ini, paparan tentang Sakip maupun RB itu oleh tim Sakip maupun tim RB. Ada dua jenis yang kita presentasikan. Seperti tadi saya jelaskan. Pertama, presentasi oleh setiap perangkat daerah dengan sampel yang ditetapkan. Kemudian nanti tim penilai internal, yaitu tim Sakip provinsi, nanti kita akan berkoordinasi dengan inspektorat. Hari Senin kami rencana bertemu dengan tim Sakip untuk pihak inspektorat, Bapenda dan juga organisasi duduk bersama melihat materi Sakip yang kita buat untuk dipresentasikan. Kemudian juga dengan RB. Kalau RB karena itu tanggung jawab ada di biro organisasi, kami akan menyiapkannya. Untuk Sakip nanti sebentar kami kasih kesempatan kepada pihak inspektorat. Kita akan bersama-sama menyiapkan materi Sakip itu. Jadi materinya sebagaimana tadi saya jelaskan, tetapi untuk Sakip itu sendiri ada
materi-materi umum yang harus dilampirkan. Misalnya untuk sakit, pertama ini yang saya omong sakit untuk pemerintah Provinsi NTT. Kalau di surat yang menteri ini disebut pusat itu pemerintah daerah, yaitu mencakup sama tidak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya. Kemudian ada tentang progres penyederhanaan. Ini ada perubahan. Untuk sakit, progres implementasi sakit sama seperti setiap perangkat daerah. Ada 5 indikator, ada logical framework, kemudian ada cascading, ada cross-cutting, tetapi itu skopnya lebih besar. Jadi contoh misalnya logical framework, pohon kinerja dari gubernur turun sampai dengan pimpinan perangkat daerah. Itu kita akan duduk bersama dengan wakil bangga. Kemudian cross-cutting kinerja sama bagaimana keterlibatan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program lintas perangkat daerah. Kalau di kita NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Jadi kita akan duduk bersama Bapak Kadis dengan tim sakit pemerintah provinsi. Setelah ini nanti kita beri kesempatan kepada eksekutor. Kemudian waktu tanggal 24 itu jadi kami juga mengundang tim RB maupun tim sakit hadir bersama-sama pada tanggal 24. Oleh Kemenpan kami diberi akun 20 akun bisa dibuka, sehingga dalam surat gubernur ini kami mengalokasikan sekian akun untuk PD, kemudian ada beberapa akun itu fokus untuk tim RB maupun tim sakit. Jadi contoh di organisasi bisa akun sendiri, Mapel Bangda selain PD dia juga ada tim sakit dan tim RB, dia akun sendiri. Inspektorat selain PD juga tim sakit maupun tim RB itu juga akun sendiri. Nah, untuk pemaparan ke depan tanggal 24 sesuai arahan Bapak Sekda nanti yang akan menyampaikan adalah Bapak Asisten 3. Jadi kami akan mengkonsolidasikan materinya dan juga akan dihadiri oleh Bapak David Pandi sebagai staf khusus gubernur. Memang kami berencana awal untuk di satu tempat untuk semua kita yang butuh akun, tetapi karena diminta juga setiap PD mendampingi pimpinan perangkat daerah, jadi tim sakit maupun tim RB perangkat daerah mendampingi perangkat daerah, sehingga kami mengatur setiap PD menjadi sampel masing-masing akun. Yang bisa bergabung adalah Bapak Asisten 3, Bapak David Pandi dengan kami. Nanti kita bicarakan dengan inspektorat. Memang kendala kami adalah tentang jaringan internet. Seperti yang Bapak akan disaksikan dan Bapak Ibu sekalian lihat hari ini, baik dalam persoalannya putus-putus, komunikasikan, kita akan mengatur di satu tempat. Jadi terima kasih Bapak Kadis atas saran dan masukannya, kami terima dengan baik dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami berharap penampilan tanggal 24 itu istilahnya semua orang terbuka begitu. Saat tampilan apalagi isinya. Itu harapan kami dalam rangka memberi semangat kepada kita semua. Itu dari Bapak Kadis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dari yang lain. Dari PD yang lain. Peternakan. Dinas Peternakan. Dinas Peternakan, silakan Ibu. Iya, selamat siang Ibu. Izin, saya Rambu dari Dinas Peternakan. Ada yang mau saya tanyakan terkait Sakip. Kebetulan kami Dinas Peternakan ada 2 penilaian nantinya, yaitu Sakip dan RB. Tadi Ibu sudah sampaikan, cuman mohon maaf karena suaranya putus-putus, saya tidak mendengarnya dengan baik. Yang terkait data dukung yang diupload itu, apakah yang diupload di ESR Menpan kah atau ada link lainnya yang harus kami upload data dukungnya?
Begitu juga dengan yang RB, data dukungnya apa seperti yang LKE itu, dan kami uploadnya ke link yang mana. Hanya itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rambu dari Dinas Peternakan. Jadi alamat webnya adalah www.eslmenpan.id. Nanti kami, maksud saya ini sudah di-upload waktu yang beberapa bulan lalu. Ini kita hanya memastikan apakah dokumen-dokumen yang diminta itu, dibutuhkan itu sudah di-upload. Jadi nanti dicek lagi alamatnya. Seperti yang saya sampaikan, nanti kalau belum ada yang atau ada yang belum jelas, nanti bisa komunikasi dengan Pak Roy. Nanti sebentar kami kasih nomor HP. Lanjut dari mana lagi kalau ada? Bapak Ibu sekalian, kalau belum ada yang mau memberikan pertanyaan, saya akan memberi kesempatan dulu dari inspektorat untuk dapat menjelaskan kepada atau menyampaikan kepada kami kesiapan inspektorat dari sakit itu sendiri. Silakan. Baik, sambil menunggu teman-teman inspektorat, apakah masih ada teman-teman dari dinas badan yang ingin menyampaikan apa yang mungkin kurang jelas atau ada yang perlu ditambahkan teman-teman dan memberi kesempatan. Baik, kalau misalkan teman-teman inspektorat belum bisa bergabung, kami bisa tayangkan contoh paparan sakit dari teman-teman inspektorat. Untuk kita semua bisa memperhatikan dan menyesuaikan beberapa kita lagi. Maka orang diberikan informasi sebelumnya dengan itu kemudian capaian hasilnya di 2 tahun terakhir itu yang nanti ditampilkan di slide pertama. Ya, paparan sakit dari inspektorat. Slide yang pertama adalah perbandingan capaian nilai sakit tahun 2019 dan 2020. Sebagai informasi, memang sebagai informasi belum dengan sakit kita terhadap hal tersebut, teman-teman bisa berkoordinasi 2019 dan 2020. Pertama itu kan sudah terbacanya sifat komponennya. Jadi itu sudah disampaikan terakhir untuk 5 komponen sakit. Selanjutnya di slide berikut untuk yang sudah sesuai dengan tentang tools EKI tentang manajemen kinerja ASN juga dalam menyusun kami akan memberikan efisiensi. Inspektorat adalah di itu mengambilnya yang terakhir agar menyesuaikan penyampaian sakit teman-teman yang mendapatkan penghargaan yang memiliki prestasi sangat nanti dengan ED dan pada satu selanjutnya Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kami masih memberi kesempatan, tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa yang kami sudah dapat diterima dan bisa ditindaklanjuti,
Sesi terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. David Pandi untuk memberikan arahan kepada kita semua, juga termasuk penguatan, sehingga kita percaya diri untuk tampil pada tanggal 24. Izin Bapak David Pandi kira-kira sudah bergabung dalam grup ini. Baik, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Kadis Infokom, Pak Bapak Ibu yang mewakili perangkat daerah masing-masing, khususnya Ibu Kepala Biro Organisasi dan seluruh jajaran. Pertama-tama ya kita perlu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh evaluasi yang dilakukan oleh Menpan ini. Ini evaluasi final. Karena evaluasi final, maka evaluasi inilah yang menjadi basis penilaian terhadap penerapan RB dan Sakip di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita semua harus sungguh-sungguh karena ini juga tahun terakhir untuk kita bisa mendukung pencapaian misi kelima dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya tentang reformasi birokrasi. Ini kesempatan terakhir ya bagi kita semua. Oleh karena itu saya sangat berharap segala petunjuk yang telah disampaikan oleh Menpan, kemudian sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Biro dalam undangan kepada semua perangkat daerah, apakah perangkat daerah yang menjadi sampel maupun perangkat daerah yang lain. Karena di dalam, tidak saya lihat di pelaksanaan evaluasi ini, tidak hanya menyasar pada perangkat daerah yang sampel, karena tim evaluasi itu juga bisa tiba-tiba meminta perangkat daerah yang lain. Ini juga kita harus persiapkan, supaya jangan sampai ketika diminta selain sampel, ya kita jangan sampai tidak siap baik-baik. Namanya seperti cadangan lah, harus ada cadangan. Yang berikut, karena ini juga sesuatu yang strategis dan sebagai suatu basis penilaian terhadap komitmen kita, jangan lagi nanti dalam penilaian itu kepala perangkat daerah yang bersangkutan tidak hadir. Mohon hadir, jangan diwakilkan lagi. Ya, ini penilaian, mohon dengan hormat agar perangkat daerah yang bersangkutan sebagai stempel dan juga yang cadangan, nanti Ibu Karo minta ada cadangannya, memohon dengan hormat agar seperti Pak Kadis Infokom saat ini, Kadis Kominfo, ini kita beri apresiasi di dalam persiapan ini juga hadir sehingga memahami persis apa yang sebetulnya akan terjadi di tanggal 22. Jadi yang lain ini kan hanya mendengar saja dari wakilnya. Nah, ini kalau wakilnya menyampaikan yang tidak sungguh-sungguh, ini juga akan ada mispersepsi terhadap evaluasi ini. Kemudian pemahaman terhadap materi-materi yang didalami, karena ini kita sudah sampai tahap kedua. Yang tahap pertama kan sudah pra-evaluasi ketika kita mengirim bukti-bukti secara online, ya, mengandungkan link yang sudah disiapkan oleh Menpan RB. Oleh karena ini tahap kedua, tahap pendalaman, kita harus konsisten dengan
data-data yang sudah kita sampaikan. Jadi apa yang sudah kita sampaikan itu nanti didalami. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menunjukkan progres. Progres apa yang telah kita capai. Jadi ini namanya evaluasi, karena kita ingat tahun kemarin penilaian itu kita naik hanya 0, saja. Ini berarti gitu ya, kita perlu persiapan yang lebih baik lagi ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang berikut di dalam evaluasi ini sifatnya gitu, evaluasi menggunakan link. Tadi Pak Kadis Kominfo sudah memperingatkan bahwa link kita ini harus bagus. Jadi seluruh perangkat daerah yang akan tergabung dalam link ini, pastikan Pak Kadis Kominfo mohon semua perangkat daerah ini difasilitasi supaya linknya itu baik. Karena kalau linknya terputus-putus, ini tentu akan mempengaruhi juga penilaian. Karena kita dianggap tidak mempersiapkan dengan baik. Karena link ini menunjukkan bahwa SPBE kita ini SPBE yang sudah tertata sangat baik oleh Pak Kadis Kominfo ini. Jadi kalau tadi pemaparan dari Ibu Karo organisasi, ini putus-putus ini, aduh, ini bisa berakibat kurang baik gitu dalam diskusi pendalaman nanti. Jadi mohon nanti ini masih ada sisa waktu di treatment begitu rupa sehingga tidak ada mungkin kalau ruangannya itu atau tempatnya itu kurang pas atau mohon dipindahkan. Tadi ada saran kalau boleh sama-sama semua di satu tempat kalau memang itu dimungkinkan untuk itu supaya ada diskusi-diskusi selanjutnya, itu juga baik. Dan yang terakhir saya ingin juga menyampaikan bagi kita gitu ya, untuk kita coba gitu ya menyampaikan juga kronologis dari prosesnya. Jadi proses sakit, proses RB, gitu. Kemudian inovasi-inovasi yang kita sudah kembangkan untuk melakukan evaluasi RB, kepada PMRB, ada inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan supaya PMRB ini kita tingkatkan toolsnya gitu, itu tolong disampaikan. Kemudian juga nanti kita sampaikan gambaran tentang komitmen dari kepala daerah terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP ini. Itu juga bisa menjadi poin tersendiri bahwa apa yang kita lakukan saat ini betul-betul diwujudkan dengan dukungan yang luar biasa dari gubernur maupun wakil gubernur. Oke, saya kira itu saja gitu ya. Prestasi-prestasi mohon ini disampaikan yang merupakan kesempatan untuk kita marketing terhadap segala proses yang kita lakukan maupun hasil yang kita capai dan reward atau segala penghargaan yang kita peroleh akibat dari hasil kerja kita. Jadi prosesnya harus baik, hasilnya baik, dan juga apresiasi terhadap kita juga harus ada. Itu 3 hal yang penting. Kemudian ada kemarin itu saya sempat sampaikan tentang komitmen kepala daerah. Jadi kita sudah
masukkan sakit maupun RB ini di dalam perjanjian kinerja, dan ada sanksi bagi perangkat daerah tertentu yang tidak mencapai kinerja, seperti yang kemarin Pak Gubernur, mohon maaf sekali lagi saya ulangi, Pak Gubernur membuat cuti 3 perangkat daerah. Ini juga satu hal yang menunjukkan betapa seriusnya gubernur dan wakil gubernur untuk melaksanakan RB dan sakip ini yang sudah dijadikan sebagai bagian dari perjanjian kerja perangkat daerah. Oke, saya kira ini saja ya. Terima kasih Ibu Karo yang terus-menerus ya berusaha gitu, dan kita ya selain itu juga kita perlu doa gitu ya. Kita doa mohon kiranya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kapasitas untuk menjawab, karena menjawab ini secara online ini jadi berbeda dengan on the spot. Jadi secara online, jadi kita juga betul-betul manfaatkan online ini gitu ya secara maksimal. Saya kira ini saja. Terima kasih, Tuhan menolong kita semua. Terima kasih banyak Bapak Dokter atas beberapa arahan termasuk motivasi bagi kami. Usul dari Bapak Dokter untuk kita menyiapkan perangkat daerah cadangan itu akan kami tindak lanjuti dengan surat, termasuk kita juga akan ada penegasan supaya perangkat daerah wajib hadir di tempat tidak diwakilkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan tanggal 24 Agustus itu kami juga minta dari tim sakit. Tim sakit kita itu mencakup kepala bagian lembaga dan beberapa pejabatnya, kemudian dari inspektorat, kemudian dari organisasi. Teman-teman kami teman-teman, bagaimana suara saya jelas? Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, arahan daripada kami tadi akan kami tindak lanjuti. Jadi hari Senin, Pak Dr. David dan Bapak Kadis Kominfo dan teman-teman semua, hari Senin pagi itu kita akan mengundang tim sakit maupun tim RD untuk kita sama-sama menyiapkan materi. Jadi ada nanti materi dari pemerintah provinsi yang kita siapkan. Saya tidak membuka diskusi terkait materi pemerintah provinsi pada forum ini, oleh karena waktu yang ada saya kira tidak cukup, sehingga kita akan lakukan pada hari Senin pagi. Bapak Dokter kami berharap juga bisa hadir untuk mempersiapkan, karena kita masih ada waktu tanggal 24 untuk presentasi, tapi 22 itu kita berharap materi dari setiap perangkat daerah sampel maupun kita pemerintah provinsi sudah siap. Termasuk saya juga akan memberi saran untuk penyampaian presentasi itu dari untuk sakit mungkin dari inspektorat, sedangkan reformasi birokrasi nanti dari organisasi mewakili pemerintah provinsi. Nanti materinya kita duduk bersama untuk menyiapkan. Hal-hal yang ditegaskan oleh Bapak Dokter menjadi muatan kami dalam penyusunan materi, kronologisnya atau proses bagaimana kita menginput, mengunggah sakit RB, kemudian inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk percepatan implementasi sakit untuk RB-nya, komitmen Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah ada yang bisa kita lihat dari perjanjian kinerja, di mana indeks sakit, kemudian indeks RB juga sudah masuk, termasuk beberapa komponen kebijakan lainnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa
untuk tim reformasi birokrasi semua ada terwakilkan di dalam perangkat daerah sampel kecuali biro hukum. Nanti biro hukum kita akan minta bergabung. Soal data link persiapan nanti disampaikan, nanti kita bicarakan hari Senin. Apakah kita akan disatukan seluruh PD ataukah PD saja yang masing-masing, sedangkan tim RB-nya di satu tempat. Itu kita akan bersepakat. Oleh karena Bapak Dokter dari surat Menpan itu kita diberi akun 20 akun, sehingga kami sudah mengatur ada 17 akun itu kita berikan kepada perangkat daerah. 3 akunnya itu untuk tim sakit maupun tim RB. Tetapi dalam rangka kelancaran, kemudian menjamin bahwa jaringan internetnya itu bagus, kemudian saat kita menyampaikan presentasinya lancar, saya juga sepakat kalau bisa tim ini kita di satu tempat. Jadi alternatifnya ada 2. Kalau bukan di inspektorat, berarti di Dinas Kominfo, atau bisa juga di ruangan Pak Sekda atau ruangan kantor gubernur. Kalau di kantor gubernur berarti kita minta dukungan dari Bapak Kadis Kominfo untuk memfasilitasi peralatan Zoom meeting. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang sudah kita diskusikan akan kita tindak lanjuti, dan kami berharap kalau hari ini belum bisa menyampaikan materinya, hari Senin paling lambat jam 12 siang kami sudah terima materinya. Dan materi itu menjadi bahan juga untuk diskusi kami tim Sakti maupun tim RB pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, Bapak David, juga Bapak Kadis Kominfo serta rekan-rekan semua dari perangkat daerah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan yang harus disampaikan, kita akan akhiri pertemuan ini. Saya minta mungkin ada respon atau ada tanggapan balik dari teman-teman. Contoh materi yang dari inspektorat tadi kita akan share ke teman-teman di grup menjadi referensi untuk menyusun materi. Kalau sudah tidak ada, Bapak Dr. David, Bapak Kadis Kominfo dan teman-teman semua, mungkin kita akhiri pertemuan ini. Nanti secara resmi kita akan buat surat untuk pertemuan hari Senin. Kita akan sampaikan lewat WA group dan apa yang ada. Sehingga komunikasi ini kita akan pakai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua. Kita main persiapan bagaimana? Kasih mati sudah. Halo, Pak Kadis Kominfo, apakah ada mau disampaikan? Tidak. Ya, Tidak siap. Kami siap perintah. Apa yang dilaksanakan kami minta, kami siap bantu. siap Bapak. Ya, nanti kita akan tindak lanjuti. Terima kasih. Ya. Perbaiki jaringan nih Pak Kadis. Pak Kadis. Mau supaya jaringannya bagus, kami sarankan di satu tempat. Kalau di aula ruang rapat asisten, kami siap support situ. Oke. Di Dinas Kominfo kami siap, di inspektorat juga bisa dibantu. Sedangkan kalau di masing-masing perangkat daerah kami mungkin saja agak kesulitan. Karena ada 14 ini agak sulit gitu. Ya, siap. Makasih banyak Bapak Kadis atas dukungannya. Kita akan tindak lanjut dengan administrasinya dengan persiapan-persiapannya. Mungkin ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama, atas perhatian dari rekan-rekan Bapak Kadis Kominfo, Bapak David Pandi, dan juga teman-teman pejabat administrator di
semua perangkat daerah yang sudah hadir hari ini. Kita selalu optimis bahwa apa yang kita buat pasti akan membuahkan hasil yang baik, karena kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kiranya hal-hal yang kita buat ini, apa yang kita perjuangkan ini, pada akhirnya kita akan memperoleh nilai yang baik untuk meningkatkan indeks, apakah indeks reformasi birokrasi maupun indeks sakit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan memberkati.